Halo, Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Bapak Jayan Andriadi? Oh ya, dengan saya sendiri. Ini siapa ya? Oh iya Pak, perkenalkan nama saya Dwiza Oktarini. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, yang sebelumnya saya adalah alumni di SMA Negeri 4 Kerinci. Saya pernah belajar bahasa Indonesia dengan Bapak. Ya Dwiza, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya diberi tugas dari mata kuliah retorika untuk membahas mengenai topik pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya? Iya Dwiza, saya bisa menjadi narasumber kamu. Silahkan tanya apa yang ingin kamu tanyakan. Baiklah Pak, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sekarang ini virus COVID-19 sangat merajalela di belahan bumi manapun, terutama di Indonesia. Dengan terus mewabahnya virus ini, tentu saja kita akan sangat berdampak pada beberapa kebijakan, salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Menyikapi kasus dan fenomena serta kebijakan pemerintah tersebut, tentunya dunia pendidikan mulai berbenah pada pembelajaran online atau daring bagi peserta didiknya sebagai bentuk kesadaran untuk terus berusaha di tengah keterpurukan. Nah, berbicara hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak terkait sistem pembelajaran online sekarang ini khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Apa saja perbedaan yang Bapak rasakan di saat proses belajar mengajar berlangsung dan seperti apa pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Berbicara mengenai kondisi pandemi sekarang ini, menurut Bapak, pembelajaran online cukup membantu terutama bagi siswa dalam mendapatkan materi pembelajaran. Misalnya, seperti pada saat diskusi berlangsung, karena sekolah ini menggunakan platform e-learning. Jadi, Bapak bisa leluasa untuk memberikan materi pembahasan dan membuka forum untuk diskusi. Alhamdulillah, setiap siswa Bapak yang sebelumnya tidak aktif di kelas, sekarang lebih aktif memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Sehingga interaksi antara saya dan siswa pun dapat berjalan lancar. Tentu saja, penerapan kebijakan seperti ini tidak seefektif pembelajaran dilakukan secara langsung. Adapun dampak negatif dari pembelajaran seperti ini, menurut Bapak ialah akan sangat berpengaruh pada proses pemahaman siswa. Walaupun materi sudah diberikan dan diskusi sudah berlangsung, siswa masih ada yang tidak memahami topik atau materi yang dibahas. Kebanyakan sekarang ini, Bapak juga melihat masih terdapat beberapa siswa yang tidak serius mengikuti pelajaran yang diajarkan. Misalnya, pada saat saya melakukan Google Meet untuk membahas materi mengenai topik teks eksposisi. Hampir rata-rata siswa tersebut tidak memahami setiap apa yang dijelaskan disebabkan karena mereka tidak fokus atau tidak memperhatikan pembelajaran secara serius. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan video tidak menimbulkan adanya interaksi yang signifikan. Untuk perbedaan sendiri, pastinya dari bagaimana proses belajar mengajar berlangsung yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, sekarang beralih menggunakan media teknologi, sehingga pembelajaran yang dihasilkan pun juga mengalami perubahan. Khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak lebih sering memberikan pembahasan melalui Google Meet dan materi e-learning, serta beberapa kali memberikan latihan atau tugas untuk menguji tingkat pengetahuan siswa. Wah, super sekali yang Bapak sampaikan. Itu juga bisa menjadi inspirasi banyak guru di Indonesia, terutama untuk calon guru yang ada di Indonesia agar bisa mengajar efektif di tengah pandemi.
Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang hambatan-hambatan apa saja yang Bapak rasakan selama mengajar di masa pandemi ini. Menurut Bapak, kendala dari proses belajar online ini ialah dari jaringan yang kurang stabil, kurangnya pemahaman dalam menguasai teknologi informasi, masalah perekonomian orang tua, dan banyaknya siswa yang mengulurkan waktu dalam memahami pembelajaran. Dengan berbagai kondisi seperti ini, tentu saja akan mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Tidak hanya bagi siswa saja, Bapak pun sebenarnya merasa bahwa pembelajaran daring ini banyak menimbulkan kendala atau hambatan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Contohnya saja, pada saat Bapak menjelaskan materi mengenai topik teks eksposisi yang beberapa minggu yang lalu melalui Google Meet. Masih banyak siswa yang mengeluh adanya permasalahan terhadap jaringan sehingga mengakibatkan siswa tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik dan benar. Berdasarkan hambatan-hambatan yang Bapak rasakan, bagaimana solusi agar pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif? Solusi dari pembelajaran daring seperti ini menurut Bapak, bagaimana tanggapan setiap siswa dan guru? Jika siswa memandang pembelajaran daring ini secara tidak serius, maka pembelajaran yang diberikan guru pun tidak akan dapat ia pahami dengan serius. Hendaknya baik guru maupun siswa sama-sama memahami dan bekerja sama untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif. Walaupun sebenarnya pembelajaran yang dilakukan hanya sebatas melalui media teknologi, tidak dilakukan tatap muka. Misalnya, dari segi siswa, sebaiknya siswa dapat memahami secara seksama materi pembahasan yang diberikan oleh guru, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan mampu menjawab pertanyaan apabila diberikan oleh gurunya. Jika hal ini dilakukan secara tepat, tentu saja akan menimbulkan interaksi antar guru dan siswa. Dan sebaliknya, guru juga harus mengetahui setiap kondisi siswanya. Jangan terlalu fokus dengan memberikan tugas setiap hari, yang akhirnya malah membuat siswa tersebut tidak memahami materi yang diberikan. Dengan solusi yang Bapak berikan, apa saja harapan Bapak ke depannya melihat situasi saat ini yang masih belum memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka? Harapan Bapak ialah semoga pembelajaran ini dapat menghasilkan yang terbaik untuk mencerdaskan siswa dan menghasilkan generasi muda yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan terkait pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi. Ini sangat membantu saya sebagai referensi untuk tugas retorika yang diberikan oleh dosen saya, Pak. Untuk itu, saya akhiri telepon ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.